teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimanakah cara kita untuk melihat atau mengecek KEC massal atau pop-up KEC. Jadi hal ini dipahami oleh para pioneers network sekalian. Seperti apakah cara atau bagaimana kita melihat undangan atau pop-up KEC tersebut. Tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan menyampaikan kepada Anda sekalian terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon dukungan selalu untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir bersemangat untuk memberikan update-update informasi terbaru dan juga edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya bacakan terlebih dahulu penyampaian resmi valid dari moderator. Untuk Pi browser, menu KEC tidak perlu dibuka terus-menerus. Ini menyebabkan error pada sistem karena heavy traffic. Lebih baik menunggu saja notifikasi pop-up di beranda masing-masing sesaat setelah Anda selesai klik petir pada sesi penambangan berikutnya. Jika pada saat klik petir tidak muncul pop-up KEC, maka silakan tunggu lagi pada sesi klik petir selanjutnya. Jadi sampai di sini jelas ya Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa undangan pop-up KEC itu akan munculnya di beranda akun Pi Network Anda. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian bahwa undangan pop-up KEC itu munculnya nanti di bagian ini. Nah, seperti ini tampilan beranda dashboard daripada akun Pi Network. Jadi, jika memang Anda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan KEC massal atau pop-up KEC, maka akan muncul pop-up-nya di beranda akun Pi Network di bagian ini. Dan seperti apakah tampilan pop-up yang dimaksud? Nah, ini dia saya tunjukkan contoh tampilan pop-up daripada KEC yang dimaksud. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, undangan KEC-nya. Pop-up yang dimaksud ya seperti ini tampilan putih ini. Dan coba diteliti baik-baik Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian, perhatikan latar belakangnya ini adalah beranda daripada akun Pi Network. Jadi di belakang pop-up putih ini adalah beranda. Jadi benar bahwa pop-up atau undangan KEC-nya munculnya adalah di beranda akun Pi Network kita. Yang menyatakan bahwa you are now eligible for KYC process. Eligible di sini maksudnya memenuhi syarat. Jadi Anda sekarang sudah memenuhi syarat untuk proses KEC. The Pi KYC app is now available in early access to a select set of pioneers. You have been selected to apply for identity verification or KYC. Jadi yang pertama, install the Pi browser and sign in from the Pi browser page. Jadi langkah pertama adalah setidaknya Anda sudah memiliki Pi browser, sudah menginstal, sudah mendownloadnya. Lalu and sign in from the Pi browser page. Lalu sign in, masuk ke Pi browsernya lewat
halaman ini. Jadi lewat ini pop-up ini di bagian paling bawah ada menu Open Pi Browser. Jadi kita sign in atau masuknya ke Pi Browser itu from the Pi Browser page. Jadi ada menu Open Pi Browser di bawah ini, kita masuknya lewat sini. Jadi jangan terus-menerus mengklik langsung ke Pi Browser, mengklik menu KYC.py-nya di sana secara terus-menerus. Sebab seperti yang sudah disampaikan moderator bahwa itu bisa menimbulkan heavy traffic atau juga bisa overload, bisa jadi. Sehingga mari kita ikuti petunjuk yang sudah ada. Lalu ketika kita sudah menginstal Pi Browser dan sign in from the Pi Browser page, go to kyc.py in the Pi Browser. Jadi setelah sign in from the Pi Browser page, setelah mengklik Open Pi Browser di bawah, menu yang ada di bawah ini Open Pi Browser, setelah diklik kita diarahkan ke Pi Browser, maka langkah kedua adalah go to kyc.py, segera menuju ke menu kyc.py, klik menu kyc.py-nya. Setelah itu baru poin ketiga atau langkah ketiga adalah submit your KYC application. Setelah itu baru silakan selesaikan langkah atau proses KYC-nya. Lalu di bawahnya yang bertuliskan warna kuning, due to high demand, your KYC slot is guaranteed for next 15 minutes only. Jadi dikarenakan due to high demand, dikarenakan oleh permintaan yang sangat tinggi terhadap KYC, your KYC slot, jadi slot KYC Anda, is guaranteed for next 15 minutes only. Jadi hanya diberikan waktunya 15 menit saja untuk menyelesaikan proses KYC-nya. You need to start the process within 15 minutes to take advantage of this slot. Jadi Anda perlu untuk memulai proses KYC hanya dalam waktu 15 menit before the slot is given to someone else, sebelum akhirnya slot itu diberikan lagi kepada orang lain. Jadi waktunya hanya 15 menit ketika Anda mendapatkan pop-up KYC seperti ini. Jadi mohon perhatikan baterai Anda. Jangan sampai tanpa Anda sadari, sementara Anda menyelesaikan proses KYC-nya, baterainya sudah mendekati habis atau low bat, tiba-tiba mati, maka hilanglah kesempatan KYC untuk saat ini. Maka Anda harus menunggu kembali undangan KYC berikutnya. Lalu perhatikan juga kuota internet Anda harus mencukupi. Ini hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Jadi setiap kali Anda berniat untuk mengecek atau membuka aplikasi Pi Network, pastikan terlebih dahulu baterai Anda memang dalam keadaan cukup. Yang berikutnya, kuota internet Anda cukup. Lalu pastikan foto identitas yang mau Anda upload untuk KYC. Misalnya kalau KTP, maka foto KTP bagian depan dan belakangnya sudah Anda save atau sudah Anda simpan di galeri. Sehingga ketika Anda klik aplikasi Pi Network, mengaktifkan petirnya untuk penambangan baru, siapa tahu di saat Anda klik petir untuk aktifkan sesi penambangan baru, di saat bersamaan pula muncul pop-up KYC seperti ini. Maka Anda sudah benar-benar siap. Karena waktunya untuk saat ini hanya
berikan 15 menit. Seperti itu. Karena sudah ada kejadian ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini saya bisa tunjukkan. Ada salah satu pioneer. Ketika beliau masuk ke aplikasi Pi Network-nya. Di sana ternyata ketika masuk dan muncul pop-up KYC di sana. Nah, di sini bisa dilihat. Tadi barusan dapat undangan ini, namun mau klik Open Pi Browser. Jadi beliau mau mengklik Open Pi Browser yang ada di bawah seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ya, di bagian bawah dari pop-up KYC itu ada menu Open Pi Browser. Di saat dia mau mengklik menu Open Pi Browser, tiba-tiba HP-nya ngedrop. Jadi HP-nya tiba-tiba mati, mungkin karena baterainya tiba-tiba lowbat dan mati. Ketika beliau mau mengaktifkan kembali HP-nya, setelah mengaktifkan kembali HP-nya, pop-up-nya sudah hilang di beranda. Jadi seperti itu, sehingga perlu diingat baik-baik oleh para pioneer Pi Network sekalian. Saya ingatkan sekali lagi, sebelum Anda membuka aplikasi Pi Network dalam fase-fase ini, dalam masa atau periode ini, sebab KYC masalnya memang sudah diluncurkan. Jadi kita bersiap saja, siapa tahu kita yang terpilih dan pop-up KYC masalnya mampir di beranda akun Pi Network kita. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi Pi Network, pastikan yang pertama baterai Anda cukup, lalu berikut kuota internet Anda masih mencukupi, lalu yang berikut pastikan identitas yang akan Anda ajukan untuk proses KYC. Misalnya kalau KTP, maka foto KTP bagian muka dan belakang sudah Anda save di galeri foto Anda. Sehingga karena memang waktunya hanya 15 menit. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon dukungannya selalu untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.